Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Mari saudara, kita akan bersaat teduh seperti biasanya. Sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah mengantar kita sampai pada hari yang ke-37 di hari ini, Selasa 6 Februari 2024. Mari kita siapkan diri dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah kami alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Engkau yang sudah menjaga dan menyertai dan memberkati petiduran kami, dan Engkau yang membangunkan kami di hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Itu sebabnya kami selalu mau mendengarkan firman-Mu, dan karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Terpujilah Engkau, juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan yang kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati di hari ini, berkata amin. Bapak Ibu, mari kita akan membaca di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, demikian di Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Kita melihat di ayat 26 dan 27. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bapak Ibu, pada Matius 15 ayat 21 sampai 28 yang kita baca tadi, Tuhan Yesus pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon adalah daerah orang-orang kafir yang tentu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ terdapat seorang wanita Kanaan yang datang kepada Tuhan, sudah tadi yang kita baca, meminta belas kasihan daripada Tuhan Yesus karena anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus diam, Dia tidak menjawabnya. Tetapi perhatikan bahwa wanita itu tidak kecewa, melainkan dia terus berjalan maju mengikuti Tuhan Yesus. Berkali-kali wanita itu datang kepada Yesus, tapi dia menolak dengan begitu keras, Namun wanita Kanaan itu memiliki iman yang besar, sehingga walaupun ditolak oleh Tuhan saat itu, imannya makin kuat. Ini yang menarik. Walaupun ia ditolak, tetapi imannya makin kuat, bukan melemah, bukan kandas, bukan gugur, tapi makin kuat.
Semakin keras penolakan dari Tuhan, semakin ia sujud menyembah kepadanya. Perhatikan, fokus wanita itu adalah agar permohonannya dikabulkan, yaitu kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi perhatikan, fokus Tuhan Yesus bukanlah pada permohonannya, melainkan kepada pemohonnya. Ya kan? Bukan tentang apa yang dia minta, yang dia mohonkan, tetapi fokus Tuhan pada pemohon, pada pribadi daripada wanita itu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak berfokus pada apa yang kita doakan, tetapi seringkali ia lebih berfokus kepada diri kita. Ia ingin kita masuk dalam proses pemurnian karena ia tahu bahwa kecenderungan manusia hanya ingin memiliki yang diingini hatinya. Kekuatan kita harus lahir dari dalam, Bapak Ibu, yaitu kemurnian. Untuk itu kita harus mengaplikasikan hal yang rohani pada kehidupan yang jasmani. Apabila dari dalam diri kita benar, ya, akan ada kuasa Allah. Amin. Hati yang murni ini berbicara tentang kedalaman hati yang tanpa tipu muslihat dan tidak bersumpah palsu. Jadi, jika hari ini permintaan kita belum terjawab, mungkin, sekali lagi mungkin, kita belum matang dalam proses. Kecenderungan manusia adalah cara yang instan dan melupakan proses kehidupan. Iya, bila iman kita sudah kuat pada proses yang kita jalani, maka fokus hidup kita bukan lagi tentang jawaban doa, tetapi kematangan hidup. Tuhan mau menjawab atau tidak permohonan kita tidak akan terlalu jadi masalah bagi kita. Kenapa? Karena kita sudah matang. Amin. Iya. Jadi Tuhan mau jawab atau tidak permohonan kita tidak terlalu jadi masalah lagi, melainkan yang terlebih penting ialah menyembah Dia. Rasul Paulus pernah meminta agar Tuhan mencabut duri dalam daging. Tapi Tuhan menjawab apa? Dikatakan di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara baca di 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Rasul Paulus tidak mengeluh kepada Tuhan, melainkan berkata, terlebih aku suka dalam penderitaan dan penganiayaan karena Injil, karena jika aku lemah maka aku kuat. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 10. Cobalah melihat dari sudut pandang Allah ketika mendapati bahwa doamu sampai saat ini belum terjawab. Amin. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu, pertanyaan yang paling penting, pernahkah saudara merasa seolah Tuhan diam atas persoalan yang saudara alami? Bagaimana respon saudara? Hari ini mungkin permintaan kita belum dijawab Tuhan. Barangkali kita belum matang dalam proses. Bila iman kita sudah kuat dan proses kita jalani sudah mantap, maka fokus hidup kita bukan lagi tentang jawaban doa Bapak Ibu, tetapi kematangan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika doamu belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan sedang fokus pada dirimu, bukan pada apa yang engkau minta. Itu sebabnya ketika engkau belum dijawab doamu, sabar, terus bertekun di dalam doa. Saya percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menjawab doa. Iya kan? Bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, tetapi menurut waktunya Tuhan,
bukan waktu kita. Kalau doamu saat ini belum ada jawaban, mungkin ya kita belum selesai dengan Tuhan. Kita belum selesai dengan diri kita, ya kan? Tuhan mau kita dibersihkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Dan di 2024 ini kiranya kita semakin berkenan kepada Tuhan, sehingga apa yang kita minta, sehingga apa yang kita serukan, kita akan segera melihat jawaban doa itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan saat Tuhan belum menjawab doa kami. Kami akan terus berharap, terus berdoa, dan kami akan terus mendekat kepadamu seperti perempuan Kanaan yang percaya waktu dia datang kepada Tuhan dengan harapan yang besar bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya. Tetapi pada seruan pertama Tuhan diam, seolah-olah menghindar, seolah-olah tidak mau menjawab. Tetapi perempuan itu terus mendekat, terus menyembah dan sambil berseru kepadamu, dan Tuhan memperlihatkan, menyatakan bahwa engkau sanggup menolongnya, sehingga engkau berkata, "Hai ibu, besar imanmu," sehingga apa yang engkau kehendaki terjadilah. Maka saat itu anaknya menjadi sembuh. Terpujilah engkau yang begitu bermurah hati, dan kemurahan hatimu lebih daripada hidup. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada penyertaan, ada perlindungan, mereka terhindar dari mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat. Di dalam nama Yesus ada berkat yang melimpah mereka terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada